Saya ke Pak Zulkarnain Daipaha, Sekretaris DPW SPMI Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Forum Demokrasi Gorontalo. Jadi kami dari Federasi Serikat Pekerja Metal Provinsi Gorontalo memang sangat setuju dengan apa yang dibawakan pada malam hari ini. Akan tetapi kami jelas dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menolak dengan adanya Permenaker 2 bulan 2 2022 tentang jaminan hari tua. Ini jelas karena kami lihat ke belakang. Ini terjadinya Permenaker, ini lahir dari Undang-Undang 11 2020 tentang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Kemarin kami bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir dulu sebenarnya Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan atau Undang-Undang Cilaka. Ini muncul JHT. JHT itu diburuh, itu istilahnya jahat. Permenaker jahat yang dikeluarkan oleh menteri. Makanya kami jelas menolak Permenaker 2 2022 dan mensarankan bahwa Menteri Ketenagakerjaan dipecat. Ini jelas. Kita lihat di Undang-Undang 1945 itu mengundangkan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN. Ini tujuannya untuk apa? Kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini keluar PP 37. PP 37 itu mengisyaratkan mengenai penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kita jangan salah. Ini jelas ada di PP 37 pasal 20. Ini saya bacakan. Supaya di sini kita terbuka. Pemerintah, ada BPJS Ketenagakerjaan dan teman-teman. Isinya yang pertama yaitu manfaat JKP bagi peserta yang mengalami PHK dikecualikan untuk alasan PHK karena A. mengundurkan diri, B. catat total tetap, C. pensiun, D. meninggal dunia. Ini ada 4, ini tidak dapat. Jelas di PP ini tidak dapat. Yang dapat hanya di PHK. Makanya dari pemerintah Pak Yodi yang dari BPJS Tenaga Kerja ini tidak menjelaskan ini pasal 20. Jadi ini Pak Hadi kita lihat. Yang poin 2 yaitu manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan pada PKWT diberikan apabila PHK oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PHK. Poin 2 juga, kalau orang belum jangka waktu PKWT itu dapat. Akan tetapi setelah habis kontrak tidak dapat. Makanya jelas dulu, kita lihat dulu di PP. Sebelum kita masuk ke Permenaker 2. Ini kami melihat pemerintah terburu-buru. Dari Undang-Undang 11 2020 terburu-buru. Bung Hadi. Ini disahkan pada 5 Oktober 2020, itu tengah malam. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan pemerintah? Ini JKP dikeluarkan pada tanggal 2 bulan 2 2022. Ini tanggal cantik. Makanya seluruh pekerja buruh yang ada di Indonesia menolak dengan adanya JHT yang akan dicairkan pada umur 56 tahun. Ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13 2003 itu tidak menjelaskan bahwa usia pensiun 56 tahun tidak ada. Ini jelas ada pengawas di sini. Tidak ada. Dan pada hari ini kami tekankan, kami perlu kejelasan dari yang mewakili BPJS dari
Dinas Tenaga Kerja yaitu data. Kita bicara data. Berapa banyak perusahaan yang ada di Gorontalo, berapa banyak tenaga kerja yang terjamin dalam jaminan hari tua. Kalau memang pemerintah mau ada perlindungan terhadap tenaga kerja, tolong didata. Banyak pekerja yang tidak terdata. Dan pemerintah itu sendiri, Pak Hadi, apakah bisa menjamin? Ibu Menteri, pekerja bisa kerja sampai 56 tahun. Kalau Ibu Menteri bisa menjamin bahwa bekerja sampai umur 56 tahun, bisa dilaksanakan JHT. Akan tetapi kalau di PHK umur 35 tahun, 40 tahun, apa dia bisa kerja lagi? Apalagi di Provinsi Gorontalo ini. Mana ada lapangan pekerjaan? Industri saja hanya pabrik gula, kelapa sawit. Banyak usaha jasa. Setelah di PHK, apakah mereka bisa cairkan JHT? Apa mereka bisa cairkan JKP? Dan kita jangan salah, JKP pun untuk mencairkan itu ada formulanya, ada regulasinya. JHT saja begitu sulit. Kenapa? Karena pekerja setelah di PHK ini perusahaan tidak memberikan surat PHK. Bagaimana pekerja bisa mencairkan JHT? Itu minta lagi rekomendasi. Atau ada perundingan dulu di mediator, dikeluarkan risalah baru bisa. Itu saja kalau bukan serikat buruh yang dampingi ya susah, begitu sulit. Apalagi lahirnya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang formulasinya belum kita tahu. Dan perlu kami sampaikan pada hari ini untuk launching besok JKP itu ditunda. Ini ada edaran. Itu ditunda. Karena jelas kita lihat JKP ini menyesarakan pekerja dan buruh. Di sini kami jelas menolak. Dan jelas menolak. Kami di sini sebenarnya meminta kepada BPJS Tenaga Kerja ini mempermudah dulu JHT. Jangan dulu kita bicara JKP. Mempermudah jaminan hari tua, pencairan jaminan hari tua setelah pekerja diberhentikan. Kalau JHT, kalau dia tercover, ya itu bisa kita klaim. Tapi kalau tidak tercover, bagaimana Pak Hadi? Apakah pekerja setelah di PHK punya modal? Ada anak istri di belakang, bisa berusaha. Sedangkan dalam undang-undang jelas, kesejahteraan sosial itu dijamin. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, sudah jelas. Biasa Pak Hadi, pesangon untuk para pekerja yang di PHK sepihak itu dapat 2 kali ketentuan. Sekarang apa? 1 kali ketentuan aja sulit. Sekarang hanya 0,5 apabila pengusaha mendalilkan PHK karena keadaan mendesak. Kita bicara JHT 56 tahun. Kasihan para pekerja. Kita bicara mengenai JKP yang formulanya kita belum tahu. Jelas dalam PP 37 saja itu sudah jelas Pak. Pasal 20 itu hanya orang di PHK yang dapat JKP. Selain daripada itu tidak dapat Pak. Hati-hati. Kita dikibuli oleh pemerintah. Karena Ibu Menteri tidak pernah membaca pasal PP 37. Pasal 20. Begitu juga dengan Omnibus Law kemarin. Ada pasal-pasal yang bertentangan. Ada pasal 59 yang bertentangan. Itu waktu ada pertemuan di Quality Hotel itu pernah kami tanyakan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Akhirnya apa? Mereka buka tangan. Ini katanya masih ada perbaikan. Ini ada salah ketik. Apakah seperti ini negara kita? Makanya pada malam hari ini kami minta kepada yang mewakili tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja, apalagi Pak Yodi ini seorang pengawas. Bisa turun Pak ke lapangan Pak, lihat apakah dalam satu perusahaan itu sudah tercover semua. Tercover JHT dulu Pak. Jangan kita bicara JKP sedangkan JHT saja belum tercover.
Apalagi kita bicara JKP. Peraturannya saja sudah jelas. Hanya dipilah Pak, hanya dipilah. Makanya kami dari buruh jelas menolak Permenaker 2 bulan 2 2022. Dan meminta kepada Presiden untuk mencopot Menteri Ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih. Tapi kalau soal JKP diterima? Kalau JKP kami tolak Pak, jelas. Oh, tolak juga. Kenapa Pak kami tolak? Itu Pak, PP 37 saja, itu kami sampaikan Pak, PP 37 ayat 1 ayat 2, itu merugikan pekerja Pak. Yang dapat itu hanya pekerja yang di PHK. Kalau PKWT selesai tidak dapat Pak. Di PHK sebelum jangka waktu. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi harusnya? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau memang pemerintah peduli kepada pekerja dan masyarakat, ini harus seluruh pekerja yang di PHK. Karena PHK itu pemutusan hubungan kerja. Dia resign, dia meninggal dunia, dia cacat total, dia seperti apa, namanya sebenarnya PHK. Akan tetapi istilah di luar itu PHK itu hanya diberhentikan oleh perusahaan. Dia mengundurkan diri sebenarnya PHK juga. Dia pensiun PHK juga. Karena namanya pemutusan hubungan kerja antara kedua belah pihak. Ini sebenarnya artinya ini kita harus sinkronkan. Makanya kami menolak. Jadi harusnya menurut Pak Jul, pokoknya berhenti bekerja, harusnya dia terima JKP. Harus terima JKP, dia terima JHT. Karena modal pekerja jelas. Karena JHT ini, Bung Hadi, ini uang buruh 2% uang buruh, 3,7 uang pengusaha, tidak ada uang pemerintah. Yang JKP dulu, JKP. JKP. Jadi begitu dia berhenti, harusnya terima juga JKP. Kalau dia berhenti terima juga JKP. Kami alhamdulillah kalau ada JKP dan ini bisa di cover. Ya. Bisa di cover untuk semuanya. Tapi jangan JHT, uang buruh dikebiri, diatur oleh pemerintah, ini diputar oleh pemerintah seperti uang pemerintah. Tapi Pak Jul juga harus ingat JKP itu produk Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak oleh buruh. Jadi harusnya konsisten ya, tidak usah sebenarnya kami tidak usah diterima sama sekali. Iya, sebenarnya kan kalau melihat kami, kalau ada kepedulian pemerintah, memang kepedulian pemerintah terhadap jaminan sosial kepada pekerja, itu kami lihat. Akan tetapi memang kami menolak Undang-Undang 11 tahun 2020. Kami menolak, jelas kami menolak. Ini lahir lagi dari PP 37, lahir lagi Permenaker. Putusan MK kemarin kan tidak bisa ada aturan turunan. Ini bagaimana dengan pemerintah? Seperti itu Pak Hadi. Ya, menyangkut upah yang juga sering dipersoalkan. Ya, kalau mengenai upah jelas seperti disampaikan oleh teman-teman tadi. Ini upah jelas untuk Provinsi Gorontalo itu jelas hanya naik 0,42%. Itu sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua dan teman-teman Pak Saprin, Pak Andi sudah dijelaskan. Bahwa kami sebenarnya menolak adanya PP 36 turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang pengupahan. Ini karena sudah ada formulasi yang sebelumnya yaitu PP 78 2015 itu kita masih pakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini tidak dilihat mana yang tertinggi, inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ini dipakai. Memang pemerintah sudah melihat ini regulasi yang seluruh Indonesia upah itu bisa naik maksimal 1%. Kalau dirata-ratakan ini per hari itu tidak ada Rp2.000 Pak Hadi. Orang masuk toilet saja kita harus bayar Rp2.000. Satu kali masuk. Gaji buruh tidak naik Rp2.000 per hari. Sebenarnya kami kemarin juga ada pressure seperti apa. Inilah pemerintah kita yang harus kita hadapi. Bagaimanapun ada edaran kemarin, kami sudah berusaha. Walaupun kami ngotot-ngototan dengan ada Pak Albert, ada Pak Ibu Marhani, ada Pak Soeharto dengan Apindo, kami Ibu Ketua Pak Saprin, Pak Andi, itu kami ngotot-ngototan.
Dan rekomendasi yang keluar juga 3 ke pemerintah. Akan tetapi kalau kita berdebat juga dengan pimpinan orang nomor 1 di Gorontalo, ini juga sulit. Beliau juga adalah pengusaha. Begitu Pak Hadi, terima kasih.